Mari kita berpikir ya, memungkinkan nggak untuk anggota FPI, Laskar FPI menyerang pihak kepolisian? Mari berpikir. Dan kemudian rentetan itu ada setelah kejadian viral Hayya 'alal Jihad, ya, mengecam pihak kepolisian untuk usul kepada negara membubarkan ormas tersebut karena membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kejadian yang lagi rame, viral. Kemarin ada kejadian yang sangat memilukan bagi kemanusiaan, ya, bagi anak bangsa yang mencintai semuanya, saya kira. Tapi bahwa ini salah satu pelajaran bagi kita semua agar berhati-hati di dalam hal apapun, terlepas versi mana yang benar. Apakah itu kemudian polisi yang benar ingin membantai pihak-pihak dari FPI atau FPI sendiri yang melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian katakanlah ya, membela dirinya ya, karena itu menjadi satu hak untuk bisa menyelamatkan minimal pribadinya. Ini menjadi simpang siur, menjadi dua versi yang sangat kemudian kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Karena ya kita hanya melihat di media sosial, kita hanya melihat di berita-berita. Yang namanya berita selalu saya katakan mahtamala syidqo wal kadziba lidatihi. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ya, satu kali lagi, boleh jadi benar, boleh jadi salah, dari siapapun itu. Selama kita belum mengetahui kejadian secara faktanya seperti apa, kita tidak menyaksikan secara langsung, maka jangan sampai kita mengucapkan sembarangan, karena berbahaya sekali hari ini ketika kita mendapatkan informasi itu belum jelas faktanya seperti apa, kemudian kita share. Sementara kalaupun itu beritanya bohong, ya ini sangat berbahaya, akan menjadi hoax, menyebarkan kemudian hoax kepada khalayak banyak. Kalau saya melihat mana yang benar dan mana yang salah, ya saya pun tidak bisa memastikan dan tidak bisa menetapkan, karena saya pun hanya melihat di media sosial. Tapi mari kita berpikir sama-sama, saudara. Sebelum ada kejadian tersebut, sebelumnya viral, ada jihad yang dikumandangkan dari berbagai daerah. Tentunya dari kelompok mungkin dan bisa dipastikan 99,9,9% itu pendukung Habib Rizik Syihab. Seruan adzan jihad yang hayya 'alal sholah diganti dengan hayya 'alal jihad. Dan ini menjadi kemudian banyak sekali tokoh agama yang mengkritik itu semua, bahwa tidak ada sejarahnya. Bahkan Nabi pun ketika melaksanakan perang itu tidak ada yang diganti hayya 'alal sholah menjadi hayya 'alal jihad, ya nggak ada. Dan kemudian rentetan itu ada setelah kejadian viral Hayya 'alal Jihad. Adalah terjadi kemudian katakanlah ya kejadian yang sangat memilukan.
6 orang laskar meninggal, mudah-mudahan syahid, dan kita doakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya. Memungkinkan nggak? Mari kita berpikir, ya. Memungkinkan nggak untuk anggota FPI, laskar FPI menyerang pihak kepolisian? Mari berpikir, memungkinkan nggak kira-kira? Kalau FPI membantah bahwa tidak mungkin ada laskarnya yang kemudian menghadang polisi, oke, yang kemudian membawa senjata, membawa pistol, membawa hal apapun itu yang tidak dibolehkan, oke, kan membantah habis-habisan kan FPI. Lah pertanyaannya, memungkinkan nggak anggota FPI menyerang pihak kepolisian? Kalau saya melihat dari rentetan kejadian sebelum, sebelum kejadian itu, bisa jadi, ya. Karena kita bisa melihat bahwa ketika pihak kepolisian mau memeriksa Habib Rizik, itu dihadang oleh pasukan-pasukan FPI. Dan entah apa alasannya. Apakah tidak mau, apakah nantinya kemudian Habib Rizik akan diseperti apakan oleh pihak kepolisian atau apa. Kita juga kan hanya bisa menerka-nerka saja. Yang kita kan hanya membaca, hanya melihat. Apa susahnya mempertanggungjawabkan sesuatu yang itu ya dilakukan oleh kita. Kita hanya bisa melihat secara kasar mata di media sosial. Tapi mungkin pemikiran orang-orang FPI beda. Ketika imam besarnya diambil oleh pihak kepolisian, akan seperti apa, akan membahayakan mungkin kepada beliau dan seperti apa. Sehingga ada kemudian penolakan, sehingga ada kemudian penghadangan kepada pihak kepolisian ketika mau memeriksa Habib Rizik Syihab, bahkan ketika mau menjemput Habib Rizik Syihab. Oke. Dari rentetan itu saya bisa melihat bahwa ada kemungkinan untuk pihak FPI, laskar itu menghadang, ya. Ada kemungkinan, ya. Dan kalau kita dibalikan lagi, bisa nggak dibalikan framing dari FPI bahwa justru pihak kepolisian yang menguntit-untit imam besarnya, yang kemudian mau mencelakakan imam besarnya? Adakah kemungkinan itu? Ya itu pun sama, ada kemungkinan. Dengan segala peralatan yang polisi punya, dengan segala kewenangan yang beliau punya, ya mungkin saja. Jadi keduanya pun saya kira memungkinkan. Logika kita menerima ketika ada yang mengatakan bahwa pihak FPI atau laskar yang mau menghabisi FPI, begitupun sama logika kita menerima ketika aparat yang justru mau mencelakakan imam besar FPI. Jadi keduanya logika ini mampu diterima saya kira. Lah pertanyaannya, mana yang tepat di antara keduanya? Nah ini yang kita juga bingung. Dan saya yakin semuanya juga bingung siapa yang sebetulnya benar. Apakah pihak kepolisian, aparat, atau pihak FPI? Ya disinilah ketika kita belum tahu fakta dan kebenarannya seperti apa, jangan sampai terprovokasi, itu yang pertama. Jangan sampai ini menjadi pemicu akan konflik yang besar di negara yang damai ini saya kira. Jangan sampai dengan adanya mencuat kasus ini menjadi perpecahan. Dan ini kemudian harus ada kita menahan diri, apalagi sebagai umat Islam, untuk memverifikasi secara benar
faktanya seperti apa. Oke. Jangan dulu ambil emosi, saya kira. Ini di sini nih. Masyarakat yang khususnya yang awam seperti saya. Jangan dulu mengambil tindakan, jangan dulu terprovokasi, jangan dulu mengambil sikap sebelum faktanya nanti terkuak. Oke, benar-benar faktanya kita tahu. Tidak mungkin salah, gitu loh. 100%. Oke. Nah, kalau misal seperti itu maka baru boleh kita mengambil sikap. Kalau di dalam faktanya pihak kepolisian lah yang sengaja membantai orang-orang FPI Laskar, maka saya kira berhak untuk seluruh orang yang ada di Republik ini mengecam pihak kepolisian. Dan jika nantinya faktanya berbicara lain, bahwa memang orang FPI lah, bahwa memang Laskar lah yang pertama kali menyerang pihak kepolisian, maka kita pun boleh mengambil sikap untuk usul kepada negara membubarkan ormas tersebut karena membahayakan. Gitu. Jadi kesimpulannya nanti setelah fakta itu kemudian terkuak secara 100%. Bukan hanya framing-framing di media sosial. Dan kalau fakta itu tidak bisa kita jumpai di dunia ini, mudah-mudahan kita saksikan sebagai orang Islam, kita percaya bahwa nanti setelah kita mati akan ada, akan ada hari di mana semuanya digamblangkan, dilihatkan. Semua yang terjadi di dunia ini dilihatkan. Wah, itu apa? Itu mah sudah apa namanya ya? Ya sudah basi, sudah apa? Ya enggak ada. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang punya iman harus percaya terhadap itu. Dan kepercayaan ini kita buktikan di dalam sikap kita. Karena apa? Karena kalau nanti nih ya, fakta ini tidak bisa kita temukan di dunia. Sulit untuk fakta itu kita temukan di dunia karena banyak sekali versi. Dan kalau kita mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan faktanya, itu pun kan melanggar. Kan ada juga yang orang FPI itu, saya lupa lagi, yang mendoakan demi Allah dan demi Rasulullah bahwa orang FPI lah yang diserang oleh pihak kepolisian. Dan mereka kan begitu yakin. Tapi kita lantas tidak juga terbawa suasana. Karena kita ya orang awam yang hanya melihat di media sosial. Maka satu-satunya solusi, sikap kita akan seperti apa. Apalagi yang terbunuh juga umat Islam. Itu menahan diri, sabar. Ya. Untuk kita nantinya bersikap itu supaya tepat. Jangan sampai sembarangan. Hingga pada akhirnya masalah tidak selesai, yang ada kericuhan, keributan, dan menimbulkan masalah yang baru. Yang justru akan lebih besar dan akan mengganggu ketentraman di Republik ini. Dan ini yang sangat tidak diharapkan saya kira oleh semua orang Indonesia, khususnya orang Islam yang ada di Indonesia. Ya. Jangan sampailah dengan kemudian adanya ini menjadi konflik horizontal. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Kita menahan diri, sabar sebelum kita tahu faktanya seperti apa ya. Dan kalau tidak ketemu, satu kali lagi, nanti ada pengadilan Allah yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang berbohong dan siapa yang berbicara kebenaran. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.